4, 3, 2, 1. Dalam sebuah ikatan pernikahan, perlu adanya sikap kerendahan hati. Sebab sikap yang hanya mementingkan diri sendiri dan menganggap orang lain itu tidak penting, akan menjadi masalah, baik dalam hubungan suami istri itu sendiri maupun hubungan dengan sesama. Oleh karena itu, kami ingin berbagi untuk kita sekalian tentang rahasia keluarga bahagia yang hidup dalam kerendahan hati. Anda mau tahu? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar Anda dapat menemukan rahasia keluarga bahagia. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem. Apa kabarnya sahabat keluarga Damar? Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian tentang keluarga bahagia yang hidup dalam kerendahan hati. Dalam sebuah ikatan pernikahan, perlu adanya sikap kerendahan hati. Sebab sikap yang hanya mementingkan diri sendiri dan menganggap orang lain itu tidak penting akan menjadi masalah, baik dalam hubungan suami istri itu sendiri maupun dalam hubungan dengan sesama. Kerendahan hati adalah satu sikap yang sangat disukai oleh Tuhan. Dan mereka yang hidup dalam kerendahan hati adalah mereka yang senantiasa hidup dalam mencari perkenanan Tuhan. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, kerendahan hati itu harus dimulai dari awal pernikahan dan juga di dalam keluarga. Sebab segala sesuatu itu berawal dari rumah, berawal dari keluarga. Sehingga membangun atau memiliki satu kehidupan yang rendah hati harus dimulai dari awal pernikahan, dibangun bersama-sama sampai mereka memiliki anak. Mereka bangun itu dan mereka akan mengalami berkat dari hidup dalam kerendahan hati. Banyaknya keluarga-keluarga yang telah mengalami keberkatan dari Tuhan, maupun juga keluarga-keluarga yang mengalami kegagalan, sangat ditentukan apakah mereka hidup di dalam kerendahan hati atau kesombongan. Oleh sebab itu, sebelum lanjut, saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan untuk kita sekalian dari Mazmur 37 ayat yang ke-11. Berbunyi demikian. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Sahabat keluarga Damar, mereka yang rendah hati akan mampu untuk menerima kekurangan pasangan atau sesama mereka. Mereka akan mampu untuk mengalah. Mereka akan mampu untuk menguasai diri. Mereka juga akan mampu untuk melayani pasangan maupun sesama mereka. Dan masih begitu banyak lagi hal-hal yang baik yang mereka miliki, karena mereka hidup di dalam kerendahan hati itu sendiri. Dan akibat dari kerendahan hati itu sendiri, kita sudah baca dari kebenaran firman Tuhan tadi. Ibarat suatu kerendahan hati adalah suatu sumber mata air yang mengalir
ke tempat yang rendah. Semakin rendah tempat itu, maka air itu akan terus mengalir, akan terus dicurahkan. Tetapi kalau di tempat yang tinggi, lebih tinggi dari sumber itu, dia tidak akan mungkin mengaliri ke sana. Artinya apa? Mereka yang rendah hati, mereka akan mengalami keberkatan dari sumber berkat itu. Semakin mereka rendah hati, semakin banyak berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan. Dan sebaliknya, mereka yang tinggi hati, mereka yang sombong, jangan pernah berharap mendapatkan berkat dari Tuhan. Sahabat keluarga Damar, bagaimana agar kita dapat hidup dalam kerendahan hati? Semua kita ingin untuk diberkati. Kalau saya tanya, saya percaya tidak ada satupun di antara kita, sahabat keluarga Damar, yang tidak mau diberkati. Tidak ada yang akan berkata, Pak Pendeta, saya tidak mau diberkati. Tidak ada. Semua kita ingin diberkati. Kalau kita mau diberkati, saya mau kasih tahu kepada kita rahasianya. Hiduplah di dalam kerendahan hati. Mereka yang terus hidup di dalam kerendahan hati, maka berkat itu akan terus dicurahkan oleh sang sumber berkat itu sendiri, yaitu Tuhan. Karena Dia suka orang yang rendah hati. Sebaliknya Tuhan benci mereka yang tinggi hati atau sombong. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, ada 3 hal yang ingin kami sampaikan untuk kita sekalian, berkenaan dengan bagaimana kita dapat memiliki kerendahan hati itu sendiri. Yang pertama, marilah kita belajar dari Yesus. Sahabat keluarga Damar, Yesus telah memberikan satu keteladanan kepada kita sekalian tentang kerendahan hati itu. Bagaimana di saat Dia ditangkap, Dia diolok-olok, Dia dicaci maki, Dia dihina, Dia tidak membela dirinya. Dia tetap diam. Dia yang tidak bersalah dibuat menjadi bersalah. Dia tidak membela diri. Tidak ada satupun kata-kata pembelaan yang Dia sampaikan, sekalipun Dia punya kemampuan untuk itu. Ada pelajaran yang kita bisa dapat dari peristiwa ini. Itu berbicara tentang kerendahan hati. Sahabat keluarga Damar, Yesus adalah satu pribadi yang dapat kita teladani, bahkan yang harus menjadi contoh bagi kita sekalian berkenaan dengan kerendahan hati itu sendiri. Belajarlah dari Yesus. Dia yang memiliki sifat kerendahan hati itu. Maka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, maka kita pun dituntut untuk memiliki sifat kerendahan hati itu. Itu yang pertama, yaitu kita belajar dari Yesus. Hal yang kedua, yang perlu menjadi bagian di dalam kehidupan kita, yaitu jujurlah dengan diri kita sendiri. Sahabat keluarga Damar, sebagai manusia, hal yang menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita adalah harga diri. Kalau sudah berbicara tentang harga diri, maka ada begitu banyak orang, termasuk orang percaya, tidak bisa berdiam diri. Kalau harga dirinya sudah direndahkan, dia akan melawan, dia akan melakukan pembelaan. Oleh karena itu saya mau katakan, mari kita jujur dengan diri kita sendiri. Kalau kita mau hidup di dalam kerendahan hati, jujur dalam hal apa? Kita harus menyadari dan mengakui bahwa kita lemah. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena semua kita punya potensi untuk tinggi hati, untuk sombong. Oleh karena itu, dengan kita memiliki sikap
yang jujur dengan diri sendiri, dengan kita menyadari bahwa kita adalah orang yang lemah, kita gampang emosi, kita selalu mempertahankan harga diri kita. Kita jujur sama Tuhan dan kita minta pertolongan Roh Kudus. Dengan sikap kita jujur dengan diri kita sendiri, maka kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk kita mampu hidup di dalam kerendahan hati. Sehingga masalah demi masalah mampu kita lewati. Karena ada kerendahan hati. Siapa yang harus memiliki kerendahan hati? Semua pihak. Semua pribadi. Entah itu suami, entah itu istri. Jangan suami menuntut bahwa istri harus rendah hati sementara dia tidak. Atau sebaliknya. Setiap kita. Jangan kita harapkan orang lain dulu hidup dalam kerendahan hati. Harus dari diri kita, masing-masing kita. Kita harus katakan, aku mau memiliki sifat kerendahan hati. Semua anggota keluarga. Dan dalam kehidupan keluarga itu sendiri, kita sudah mempraktekkan hidup dalam kerendahan hati itu. Sehingga itu mampu kita bawa keluar. Kita memberikan contoh dan keteladanan. Sehingga hubungan kita di tempat pekerjaan, di tempat usaha kita, ataupun di dalam pendidikan, studi anak-anak, atau di mana saja, akan membuktikan bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Kita adalah keluarga Kristen yang sesungguhnya, bukan keluarga Kristen yang abal-abal yang tidak jelas. Memang tidak bisa dipungkiri kalau kita katakan saya keluarga Kristen. Tidak ada yang bisa membantah. Tetapi identitas keluarga Kristen itu harus jelas. Dan salah satunya adalah harus memiliki sikap kerendahan hati. Itu yang kedua. Kita harus jujur dengan diri. Kalau kita tidak jujur dengan diri kita sendiri, kita tidak akan mungkin mampu hidup dalam kerendahan hati. Dengan kekuatan kita tidak mampu melawan setiap bujukan, setiap kekuatan yang dari diri kita yang begitu ego. Yang ketiga, sahabat keluarga damar, kita harus mempercayai rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara dan saya masih ada sampai saat ini, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena hebatnya kita, tetapi karena Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Dia mau pakai kita untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, kita perlu mempercayai setiap rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dengan kita mempercayai akan hal itu, kita tahu bersama-sama dan kita pegang janji Tuhan. Kita tidak perlu takut dengan dunia ini. Kita diolok-olok, kita dihina, kita difitnah dan sebagainya. Kalau memang kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka kerendahan hati itu akan kita miliki. Orang tidak bisa menjatuhkan kita. Kita pun akan mampu bersikap dengan baik kepada semua orang, siapapun dia. Karena kita tahu dan kita percaya akan rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Rencana dan kehendak Tuhan itu sangat baik bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, tetaplah kita mempercayai akan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Baik dalam pribadi kita maupun di dalam keluarga kita. Dan Tuhan mau pakai kehidupan kita dan keluarga kita dalam karya rencana Allah bagi dunia ini. Sahabat keluarga damar, 3 hal ini haruslah kita miliki dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mampu hidup dalam kerendahan hati. Ingat sahabat keluarga damar, kalau engkau ingin diberkati oleh Tuhan, engkau ingin bahagia kehidupanmu, teruslah dalam kerendahan hati. Karena orang yang rendah hati
Mereka disukai oleh Tuhan dan berkat Tuhan akan terus dicurahkan di dalam kehidupan mereka, berlimpah-limpah selama-lamanya oleh Tuhan. Karena itu janji firman Tuhan bagi kita sekalian. Kiranya firman Tuhan ini dan apa yang kami sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi seluruh sahabat keluarga Damar. Shalom Aleichem.